Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat menjalankan aktivitas walaupun di rumah aja kan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Anissa Putri, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelompok 115 KKN DR UINSU 2020 dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Adenan Ritonga MA. Kita semua tahu dan merasakan bahwasannya ketika COVID-19 ini masuk ke negara kita pada tanggal 2 Maret 2020 yang dimana Presiden Joko Widodo telah menginformasikan ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari yang paling ringan seperti flu, paru-paru, bahkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi telah mendeklarasikan COVID ini menjadi pandemi pada tanggal 12 Maret 2020, di mana virus ini telah menyebar secara luas di dunia. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dan work from home yang bertujuan untuk meminimalisir individu untuk keluar rumah dan menghindari keramaian. Kita tetap bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya di tengah-tengah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan media sosial seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, grup WhatsApp, dan aplikasi media sosial lainnya yang dapat mendukung pekerjaan atau proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan juga proses bimbingan konseling yang seharusnya dilakukan tatap muka seperti proses belajar mengajar juga harus sedikit berbeda. Proses bimbingan konseling dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Bimbingan konseling itu sendiri adalah proses interaksi antara konselor dengan klien secara langsung dalam rangka untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan klien secara mandiri dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kegiatan proses belajar mengajar yang awalnya dilakukan tatap muka dan di sekolah, dengan adanya virus COVID-19 ini tiba-tiba berubah menjadi belajar secara online atau virtual. Banyak siswa yang kaget dengan perubahan yang terjadi, dan banyak pula siswa yang merasa stres atau merasa tertekan ketika harus belajar online di rumah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menyadari bahwa belajar dari rumah rawan menimbulkan stres. Beliau memberikan tips untuk mengatasi stres yang dirasakan. Yang pertama, yang sederhana tapi penting, jangan stres. Sadari bahwa masa-masa ini adalah masa adaptasi yang dimana kita mengalami kebingungan dan menghadapi ketidakpastian. Memanfaatkan masa adaptasi dengan hal yang positif adalah kunci agar kita tidak merasa tertekan. Yang kedua, untuk guru bisa membagi kelas dengan kelompok belajar yang lebih kecil. Guru bisa mencoba membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Jadi, jangan takut untuk bereksperimen dengan cara-cara atau strategi baru. Yang ketiga, ketika kelompok belajar sudah dibagi, maka selanjutnya akan lebih mudah. Ketika tugas sudah dibagi, siswa akan belajar bertanggung jawab, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bertanggung jawab kepada kelompoknya. Yang keempat, ketika hasil dari tugas yang diberikan sudah ada, guru bisa memberikan waktu lebih banyak untuk anak yang tertinggal, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan guru juga tidak akan merasa keteteran ketika sekolah sudah buka seperti biasa. Kelima, fokus terhadap hal terpenting. Pilihlah hal-hal yang dirasa akan jadi pondasi penting bagi murid, seperti literasi, numerasi, atau pendidikan karakter. Yang keenam, guru juga harus senantiasa belajar sehingga dapat menyerap sesuatu yang baru dan memberikan informasi terbaru juga kepada muridnya. Tips selanjutnya untuk mengatasi stres ketika belajar online di rumah adalah yang pertama, berbicara atau mengobrol dengan keluarga atau orang-orang terdekat.
Yang kedua, menjadwalkan kegiatan secara terstruktur. Dengan begitu, anak dapat mengetahui mana tugas yang harus ia kerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, anak dapat mengatur meja belajar miliknya, sehingga ketika belajar online, anak merasa nyaman. Yang keempat, anak dapat membuat kreasi sendiri untuk catatan pribadi miliknya. Yang kelima, anak dapat mengkonsumsi makanan favoritnya, seperti coklat maupun es krim. Yang keenam, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan yang terakhir, rajin berolahraga. Sekian beberapa tips dari saya untuk mengatasi stres akibat belajar online di rumah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan semoga virus ini segera ditemukan vaksinnya sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Jangan lupa senyum dan bersyukur hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.